Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Halo semuanya, shalom, 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 shalom. Yes, senang banget ya di hari yang baru ini kembali menyapa dan melayani, doakan Bapak Ibu sekalian. Pujian ini memberkati setiap kita. Dengarkanlah. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Puji syukur, puji Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan jawab doa, tapi waktu yang tepat Tuhan jawab. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab
lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Aku percaya Tuhan, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Kita akan melihat Dia jadikan semua. Kita akan melihat Dia jadikan semua. Puji Tuhan. Halo semuanya, shalom. Ada Tekno di sana, ada Cece Cingshu di situ, ada Hot Marito di sini. Siapa yang merasa terberkati dengan pujian tadi yang mengatakan waktu kita berdoa ada namanya proses menunggu jawaban. Waktu menunggu jawaban bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tuhan menjawab doa-doa kita di waktu yang tepat. Ayo saya mau tanya, siapa di sini yang sudah dijawab doanya sama Tuhan Yesus? Saya puji syukur. Saya juga begitu banyak doa-doa. Udah ribuan doa-doaku yang Tuhan jawab. Doaku lebih banyak mendoakan orang, ya. Untuk doa pribadi tidak banyak karena saya sebagai orang yang melayani doa bagi orang-orang sakit. Ribuan doaku Tuhan sudah jawab. Dan hari ini kalau saudara pun sudah mengalami jawaban doa, mari saya ajak saudara-saudara, silakan dibagikan link tautan ini, di-share di TikTok. Mana tap-tap layarnya? Tolong di-subscribe di channel YouTube-nya Pastor Andi Simon TV ya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Ini sudah menuju 1 juta subscriber. Ya, saya rindu melihat ada di YouTube subscriber sampai 1 juta. Sudah sekitar hampir 800.000 lebih begitu. Puji Tuhan, senang sekali, penyemangat. Mana silakan diposting ulang, di-share, dibagikan. Saya bawakan pujian ini waktu yang tepat. Saya percaya bagi saudara-saudara yang sudah menunggu jawaban doa, dikuatkan banget. Saudara yang pertama kali yang lihat ini pasti dapat penguatan lewat pujian ini. Jangan mau sendiri, silakan di-share, dibagikan, dan juga banyak orang terberkati lewat kita punya jempol-jempol. Saya mendoakan saudara membagikan, sama-sama kita
Melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo Pak Agus, bless you. Makasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Ada waktu kan? Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat tangan saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Aku percaya deh. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Puji Tuhan. Terus memberkati. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan izinkanlah. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Halo Pak Sok Seng, bukan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Ginjalnya dipulihkan, tubuhnya diberkati. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Cancer negatif, nihil, out in Jesus name. Yesus menjawab lebih daripada apa yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Yesus jadikan semua. Kakak Neles PKI, bukan melihat Yesus jadikan semua. Bukan melihat Yesus jadikan semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Siapa yang terberkati? Saya. Sebentar Bapak Ibu sekalian, ini posisi duduk Pastor Andy ini kurang pas ini. Ya, wait a moment please. Saya mau ambil dulu penyanggah karena saya harus tegak lurus di hadapan saudara supaya kameranya masuk semuanya. Benar. Nah, moga membantu. Door, ya lebih oke sih, karena pastor melayani tidak boleh sandar karena kameranya biar kena semuanya. Puji syukur, puji Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Ketik rame-rame, kabarnya apa? Amin. Kabarnya baik banget, baik sama-sama. Bless you. Terima kasih. Iya. Kabarnya baik, puji Tuhan. Ntar ya. Halo, Dewi, iya. Nanti kita doakan sebentar ya. Makasih, Pastor Disapa juga yang dari Tanah Papua. Makasih Daina, kabar baik, sehat selalu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan menyembuhkan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambut kita tak akan terjatuh tanpa seizinnya.
Puji Tuhan Yesus baik. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Dia menyembuhkanku, menyembuhkan bayimu, anakmu, mama kita, papa kita, orang-orang sakit di sekitarmu. Tuhan mau menyembuhkan. Dengarkan pujian ini, yang lemah akan berkata kuat. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan menyembuh. Angkat tanganmu, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Masakan kita tidak dipelihara Tuhan? Tuhan pasti selalu menolongmu, selalu menjagamu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanku. Percayalah, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Ruben, bless you. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Yesus menyembuhkanku, amin. Yesus sembuhkanmu, percayalah. Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Dan aku berkata, percaya. Amin.
Dan kita semua berkata, aku percaya Engkau Tuhan, Sang Penyembuhku. Amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pemirsa dimanapun berada yang sedang nonton ini, ada istilah kata berkata, kalau saudara-saudara misalnya sakit, periksa ke dokter, lantas Tuhan ajar saya ambil rema ini, yaitu sharingkan pengertian ini sehingga anak-anakku paham. Ketika saudara ke dokter, maka dokter ada kasih obat. Betul nggak? Obat apa? Obat untuk diminum. Ya, obat untuk diminum dan ada namanya proses kesembuhan. Nah, dari sini saya mau ajak saudara-saudara memahami satu hal, bahwa Tuhan berkata, mintalah kepadaku apa yang menjadi doamu. Tentu harus dipahami sesuai kehendak Tuhan. Ya, jangan kau minta istri 2, suami 3. Bukan itu. Maksudnya mintalah sesuatu lewat doa sesuai dengan firman Tuhan. Bukan asal gitu ya. Nah, ketika saudara sudah meminta, Tuhan berkata, apa yang kau minta, kau akan dapatkan dalam nama Tuhan. Nah, dalam masa menerima jawaban doa, itu ada namanya penantian, proses, waktu istilahnya, waktu Tuhan gitu. Nah, yang Pastor mau sharingkan, saudara tolong simak, perhatikan baik-baik ini, supaya kita menjadi manusia-manusia rohani yang tetap kuat di dalam masa Tuhan, waktu Tuhan, penantian, proses itu. Ya, dan apa yang kita perlu buat? Apakah hanya bersedih atau hanya menunggu tok tidak buat apa-apa? Marilah kita mendengar firman. Jadi saudara baik yang sedang berdoa, menunggu, tetap kuat, on fire, tetap menyala. Saudara yang waktu Tuhan jawab doa saudara-saudara, saudara tidak sombong gitu. Saudara tetap rendah hati, tetap hidup bergantung kepada Tuhan Yesus. Yuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau merasa cocok dan terberkati, jangan sendiri aja dong. Silahkan di-share dulu. Saya tunggu saudara-saudara. Share, bagikan, tap layar, like, subscribe, follow. Dan sehingga waktu berita firman Tuhan ini, lebih banyak orang yang terberkati. Saya rindu setiap hari, sekarang udah ratusan ribu orang dengar sharing lewat live streaming ini. Saya berdoa setiap hari jutaan orang yang mendengarkan kabar firman Tuhan, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, kabar tentang iman, kabar tentang kesembuhan Yesus Kristus kepada jutaan orang setiap hari. Bantu di-share ya, bantu di tap-tap layar ya. Dan sekarang saatnya Pastor membacakan firman Tuhan Yesus. Yang pertama, saya ajak Bapak Ibu melihat dari Injil Yohanes pasal 14 ya. Mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Baik, saudara-saudara, saya bacakan ya dari Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku,
Ini kata Tuhan Yesus ya. Aku akan melakukannya. Apa kata Tuhan Yesus? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku, di dalam anak. Yang ngomong ini Tuhan Yesus. Ya, saya menyampaikan firman Tuhan Yesus agar saudara percaya. Saya mengulang kalimat Injil yang diucapkan Tuhan Yesus agar saudara-saudara hari ini menjadi percaya. Puji Tuhan. Iya, ada yang bilang ini Pendeta Simon kok pakai listrik? Enggak pakai listrik. Ini pakai listrik. Ini mungkin karena efek filter. Iya, efek filter ya. Jadi kelihatan cantik gitu. Nggak tahu ini, padahal sudah kasih hilang-hilang. Bahkan di efek filter tidak ada listrik. Cuma nggak tahu. Kalau saudara melihat wajah asli, lihat di YouTube ya. Kalau di TikTok ini ada fitur efek filternya ya. Kalau YouTube ini asli YouTube ya. Ayo yang tadi tanya Paniko biar kepoin, lihat YouTube-nya ya. YouTube-nya ya, YouTube Pasaran Discernment TV. Iya. Oh ya, yang mau ke rumah sakit lah. Dan kalau ada yang keluarga sakit, diberkati sehat. Amin. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi ayat 13, sekarang ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Keren ya? Tuhan bilang apa? Kalau kau minta dalam doa, permohonan doamu, aku akan mengerjakannya, aku akan melakukannya, aku akan memberikannya. Nanti sebentar kita berdoa, saudara minta sama Tuhan Yesus. Ya, setelah kita minta, puji Tuhan, kalau langsung dijawab Tuhan, itu berarti waktunya kamu sudah siap gitu. Ya, kadang-kadang kita berpikir waktu Tuhan saja. Tidak selalu. Seringkali dengan diamnya Tuhan, wake-nya Tuhan, itu supaya kita ini yang siap. Ya, supaya kita lebih siap. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia mau membentuk kita. Bukan menjadi anak-anak gampang. Proses lahirnya seorang anak dari kandungan ibu itu juga namanya sebuah penantian selama 9 bulan 10 hari kurang lebih. Nah, selama masa penantian ini itu namanya proses pertumbuhan janin dalam kandungan. Sang ibu harus benar-benar dia menjaga hidupnya. Nutrisi yang dia makan, dia berjalan kudu hati-hati, tidak boleh cara duduk lompat atau jalan sesukanya, harus lebih hati-hati karena sedang mengandung. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, ketika saudara-saudara kemarin berdoa dan Tuhan berkata wait atau dalam proses menunggu, atau sebentar saudara yang sakit ini, kalau saudara mau didoakan nanti waktu pastor berdoa
angkat tanganmu dengan percaya. Dan engkau mulai ucapkan kalimat-kalimat yang menjadi permohonanmu. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, mulailah engkau tekun membaca firman. Ya, dalam masa kita sudah berdoa, proses menanti, kita setiap hari perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena kita sedang berperkara dengan perkara-perkara rohani. Ya, Tuhan Yesus yang berkata di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Ya, sebelum saya akan bacakan ayat ini, saudara bisa ketik, saudara bisa buka. Matius 4 ayat 4 saya mau sampaikan bahwa saudara dan saya ini adalah manusia rohani, ingatlah. Sekalipun yang tiap hari lihat di cermin, dipuji orang, penampilanmu itu yang jasmani. Tapi saya ingatkan bahwa saudara-saudara manusia rohani. Dan rohanimu itu perlu diberi makan. Saya membuka wacana pemikiran saudara bahwa ingatlah, seganteng, secantik, sekaya, semuda, sehebat, seberprestasimu, kau dan saya adalah manusia rohani. Dan manusia rohani itu kekal adanya. Jangan lupa, sebagai manusia rohani, kita perlu memberikan makanan rohani. Jangan hanya kita tiap hari hanya berperkara dengan jasmani. Jasmani itu hanya sementara, 70-80 tahun. Ya, kemarin saya melihat berita ada seorang bapak jenderal ya yang biasa nonton di televisi. Dia sebagai humas Polda di Jakarta gitu ya, yang selalu memberitakan kalau ada kejadian-kejadian, biasa lihat di TV. Kemarin berpulang di umur kurang lebih 59 tahun. Rata-rata manusia hidup hari ini 70 tahun. Seperti tulisan di kitab Mazmur pasal 90. Umur manusia 70 tahun. Kalau ada anugerah 80 tahun. Lebih daripada itu penderitaan. Penderitaan maksudnya dia melawan rasa sepi. Mungkin istrinya udah meninggal, suami udah meninggal, teman-temannya udah meninggal, dia melawan rasa sepi. Maka penting sekali Bapak Ibu yang orang tuanya sudah umur banyak, jangan taruh di panti jompo. Jangan berpikir kasih rumah mewah ditinggal sama baby perawat gitu, atau sama suster-suster ataukah pembantu ya. Tadi mau ngomong tadi baby suster, bukan baby. Ya, jangan. Tapi sedapatnya, kalau itu orang tua kandungmu, mama papamu, rawatlah di masa tuanya. Karena orang tua itu bukan lagi butuh uang. Dia itu butuh ditemani. Temani orang tua itu juga berapa lama sih? Namanya sudah tua, habis tua ya pasti persiapkan diri untuk ke rumah Bapa. Berapa lama sih waktunya? Maka jangan
sampai Bapak Ibu sekalian ya membiarkan orang tuamu menderita. Kata menderita itu adalah melawan rasa sepi. Sendiri aja kasihan, apalagi kalau dikunjungi cuma seminggu sekali, lantas datang anak cucunya seminggu sekali, itu rasanya surga. Senang sekali mereka. Ada yang kasih uang, kasih ampau. Ini semua dekat-dekat Imlek ini. Wih, nuansa merah. Iya, guys, juga cari-carian dekor-dekor nuansa merah di tempat Pastor melayani. Jadi sambut nanti, wih, merah-merah, nuansa merah. Siapa nih yang bagi-bagi ampau? Bagi dong. Iya, puji Tuhan. Iya, lalu kasih ampau ke orang tua, senang-senang aja. Tapi tahukah saudara, ampau-ampau yang kita kasih ke orang tua itu, mereka sebetulnya tidak pakai lagi, mereka simpan. Mereka buat apa? Mereka kasih kepada anak yang belum sukses. Mereka berkata, kau jangan ngomong sama kokomu ya, sama kecemu ya, ini kau simpan. Karena orang tua itu bahagianya hanya ketika ditemani. Lantas ketika anak cucunya akan pulang, engkong, ama, pulang ya. Disitulah dia mulai kembali merasa menderita. Karena dia kembali akan hari demi hari dia merasakan detik demi detik melawan rasa sepi. Untung-untung kalau sekarang orang tua sudah saudara bisa ajarkan main gadget. Di sana ada musik rohani, bisa baca Alkitab kalau matanya masih terang, atau bisa dengar firman di YouTube, di medsos, di TikTok, atau di Facebook, atau di medsos manapun juga. Puji Tuhan. Atau bisa kalau rindu, anytime video call, halo anak cucuku, gitu. Terbantulah. Tapi paling tidak kita harus tahu bahwa jangan membiarkan orang tua kita menderita, yaitu melawan rasa sepi. Baik Bapak Ibu terkasih, ada namanya proses waktu kita menunggu waktu Tuhan. Dan saudara dan saya ini adalah manusia rohani. Dengar-dengarlah firman. Karena firman Tuhan adalah manusia rohani perlukan. Makanan manusia rohani firman Tuhan. Tercatat dalam Matius pasal 4 ayat 4. Yesus berkata, ada tertulis bahwasannya, dengar ini, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Setiap firman yang keluar dari perkataan Tuhan, itulah makanan buat rohanimu. Maka penting sekali, dan saudara, saya berdoa perkarakan hal ini, bahwa setiap hari jangan kau masuk di hari yang baru tanpa membaca firman Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, sekarang saya mau ajak saudara melihat satu bagian lagi di Yudas, ya. Surat Yudas. Yudas ini hanya satu pasal, ya. Maka saya ajak saudara untuk membuka, atau saudara bisa ketik biar dibaca oleh orang-orang yang lain. Yudas 1, ya, memang cuma satu pasal, ayat 17 sampai 21. Ya, saya minta Bapak Ibu sekalian bisa tandai ayat-ayat ini, stabilo, ya, karena ini nasihat-nasihat
dalam kita menanti jawaban doa, yaitu nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Saya seringkali mendapatkan chat atau komentar, "Pastor, saya sudah doa, kok Tuhan belum jawab?" Tapi di kemudian hari, terima kasih Pastor Andi, makasih Tuhan Yesus, doaku udah dijawab. Jadi kadang-kadang kita memang perlu lebih sabar lagi. Dan masa-masa sabar ini, penantian ini, ayat ini, firman Tuhan ini, surat cinta Tuhan Yesus ini datang untuk meneguhkan imanmu. Waktu lemah, bacalah Alkitab. Karena ini adalah surat Tuhan kepada saudara. Waktu engkau sedang merasa tidak sanggup lagi, merasa sudah boring banget, ini firman akan meneguhkan imanmu. Kalau suamimu mungkin dalam situasi itu, bacakan firman ini. Yudas 1 ayat 17 sampai 21. Ini tentang nasihat-nasihat untuk meneguhkan imanmu dalam masa-masa penantian jawaban doa. Ayo orang-orang benar, ayo orang-orang baik, di-share firman ini. Ayo saudara-saudara yang sudah alami kasih Tuhan Yesus, dibagikan, diposting ulang. Mana tap-tap layarnya? Dor. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan ya, Yudas 1 ayat 17 sampai 21 tentang nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Ini penguatan bagi saudara yang menunggu jawaban doa. Selamat mendengarkan. Ada tertulis, ya, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ayo, saudara, pernah alami ini? Tuhan sudah ingatkan bahwa di akhir zaman ini, kita hidup di akhir zaman. Engkau beriman, puji Tuhan, kuatkan imanmu. Tapi akan ada orang di sekeliling mereka, Anda, orang percaya, yang ejek-ejek. Allah, sok fanatik. Allah, masih beriman. Zaman now kok masih percaya Alkitab, hati-hati. Jangan menghujat Tuhan. Jangan underestimate firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal. Setiap orang akan berperkara dengan ucapan-ucapan yang dia ucapkan atas sia-sia, harus akan nanti dia bertanggungjawabkannya suatu hari kelak. Hati-hati dengan perkataan saudara. Ya, Tuhan ingatkan bahwa di hari ini memang akan muncul namanya pengejek iman, pengejek keyakinan saudara-saudara kepada Tuhan Yesus. Mereka itu akan hidup dengan nafsu dan kefasikan. Kefasikan itu ya tidak percaya Tuhan. Negara yang makin maju, kita bisa melihat kejadian kemarin, bagaimana banyak makna rohani kita bisa ambil. Ya, semakin majunya negara biasanya di sana, semakin andalkan ilmu, kepintaran, logika otak. Ya, semakin kaya suatu negara, semakin mereka merasa mereka bisa untuk membuat ini dan itu. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini Tuhan sudah katakan dan ini peringatan bahwa memang ada muncul pengejek-pengejek.
Mau percaya Tuhan, kok diejek. Mau sungguh-sungguh berdoa, dibilangin fanatik. Mau beriman, sungguh-sungguh dibilangin Allah, mau sok suci. Pengejek-pengejek. Lihatlah hidup mereka. Hidup mereka tentu nggak jadi berkat. Hidup mereka egois, hidup mereka hanya jelekin orang, hidup mereka suka gosip, suka bawa sana berita, tipu sini, tiksani. Tetaplah kuatkan imanmu. Karena memang Tuhan bilang apa? Akan ada pengejek di akhir zaman ini. Ayat 19. Pengejek itu mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia, sehingga membuat engkau luntur imanmu, membuat kendor kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Mau sungguh-sungguh doa, menanti ada pujian, mereka berkata, doa, apa benar doa dijawab? Tuhan, apa benar Tuhan ada? Hati-hati. Mereka akan membuat pecah belah. Hati-hati juga dalam gereja, ya. Gereja-gereja juga harus hati-hati bahwa tidak semua yang datang itu orang berdosa yang siap digembalakan jadi domba Kristus. Ada penyusup-penyusup, ada serigala, ya. Ya, puji Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita sudah tahu tadi bahwa mereka itu hanya mau pecah belah, dikuasai keinginan dunia, yang hidup tanpa Roh Kudus. Di sini kita bisa bedakan mana pelayanan, mana kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus, mana yang dipimpin oleh kedagingan. Dari buahnya lah engkau bisa melihat, ya, dari hidupnya, dari penyertaan Tuhan engkau bisa menilai mana hamba Tuhan, mana orang Kristen, mana orang benar yang dipimpin oleh Roh Kudus. Menilai di sini bukan menghakimi, ya, tapi kalau saudara mau ikut sebuah pelayanan atau digembalakan, atau saudara-saudara mau bagaimana menteladani, itu yang kau perlu nilai, bukan nilai untuk menghakimi. Maksudnya kalau kita rasa tidak baik, ya kita jangan ikut begitu. Kalau rasa baik, berbuah, dan kita cocok, ikutlah. Itu yang kita nilai. Bukan saya ajar nilai untuk membanding-bandingkan, bukan. Itu bukan porsinya kita, ya. Baik, sekarang saya lanjut ayat yang ke-20-21. Inilah nasihat buat kita. Akan tetapi kamu, ya kamu, siapa lagi? Ya saya dan Anda yang terkasih. Saudara-saudara kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Ingat ya, dirimu sendiri. Gak usah banyak kepo-kepo. Gak usah banyak urus tetangga. Diri sendiri kau perlu bangun. Jangan saking waktumu urus orang lain, dirimu sendiri porak-poranda. Bangunlah dirimu sendiri, keluargamu, anak-anakmu, ya, di atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus, ya. Nggak usah kau kepoin anak orang lain, urus anakmu sendiri, ya. Kadang-kadang waktu kita orang tua habis urusin keluarga orang lain, keluarga sendiri juga belum benar-benar banget. Ingat ya, bangunlah dirimu sendiri, keluargamu, imanmu, anak-anakmu, dan ajak mereka berdoa di dalam Roh Kudus. Karena Rohlah yang paling tahu apa yang menjadi keluhan
pergumulan doa kita. Tercatat di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Nanti saudara tulis saja, kasih tanda saja, nanti hafal ayat-ayat itu biar menjadi pedang roh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Bapa, sambil menantikan jawaban doa, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sedang berdoa dan sedang menanti, ayat-ayat ini menguatkan Bapak Ibu sekalian. Perlu didoakan, habis ini kita doakan, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan yang saya beritakan, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kasih dan kuasa tidak berubah. Dulu, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Dia Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang menyelamatkan dan sanggup mengampuni setiap dosa-dosamu. Let's pray. Puji syukur, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu hadir, kami dengar, kami aminkan, dan kuasa-Mu Tuhan yang ajaib itu menyentuh setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang kami dengar menjadi tanda ajaib di hidup kami. Bagi saudara yang sakit, saya berdoa tanda ajaib ini terjadi atas hidupmu, mengalirlah kesembuhan. Tubuhmu disentuh oleh kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Dan dalam banyak pengalaman, ketika saya ucapkan doa-doa seperti ini, sekujur tubuh mereka merinding, mereka merasa something, ada sesuatu yang menjamah mereka, yang kudus, yang berkenan itu masuk, yang negatif, yang jahat, yang gelap, yang buruk, yang busuk itu keluar. Dan hari ini banyak di antara saudara mengalami sensasi momen manifestasi seperti itu. In Jesus' name, be healed. Jadilah sembuh, diberkati. Hidup dalam rahmat-Nya Tuhan Yesus, dan kebaikannya melimpah. Karena firman-Nya menjaga kita, firman-Nya mengajak kita untuk hidup dalam doa. Karena kita adalah manusia roh. Baik engkau yang berdoa sebentar kita doakan, maupun saudara-saudara yang dalam masa penantian, bacalah tiap hari firman Tuhan Yesus. Karena firman akan meneguhkan hatimu, menguatkan engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, glory to God. Urapan-Mu mengalir, hadirat-Mu nyata. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, sekarang jam 7:01. Angkatlah air minum yang mau kita minum, dan sebelumnya kita akan mohonkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, air minum di tangan saudara, maupun juga saudara yang tumpangkan tangan di tandon-kah, karena mungkin masih belum terlalu kuat, angkat ke gelas sama. Saya berdoa, diberkatilah air minum yang engkau sentuh atau engkau pegang atau engkau angkat seperti ini. Dan juga minyak oles, ya. Jadi minyak ini dioles, bukan untuk diminum ya. Air minum untuk diminum, minyak oles ini diberkati. Dalam nama Yesus, saat engkau minum air minum ini yang sudah diberkati,
ada berkat kesembuhan. Saat minyak oles ini kau oleskan di tubuhmu yang ada sakit atau kelemahan tubuh, dalam nama Yesus ada mengalir kesembuhan. Air dan minyak ini diberkati dalam nama Yesus. Amin. Puji syukur, silakan minum dan jadi berkat buat setiap orang-orang sakit. Saya mau minum, haus, diberkati. Puji syukur, segar banget. Pas juga selesai doanya, like di TikTok pagi ini 1M. Wah, senang banget, segar banget, syukur banget. Ya, penontonnya pagi ini yang live sekitar 20.000 orang, terbagi dari 3 platform, TikTok, Facebook, dan di YouTube. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan ajaib. Bagi saya, bagi kita semuanya, untuk pengampunan dosa dan keselamatan, Tuhan ajaib bagi kami di dalam pelayanan ini. Puji syukur, pelayanan live streaming tiap hari bertambah ramai karena kesaksian nyata. Live ini hidup. Puji syukur, ibadah onsite hari Minggu yang datang itu dari mana-mana. Bahkan besok ini ada beberapa bus akan datang dari Kalteng. Bahkan sudah ada yang minta untuk mau datang dari Los Angeles. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lewat ini banyak orang terberkati. Dan sekarang angkatlah tangan Bapak Ibu sekalian, kita akan doa. Terima berkat Tuhan Yesus. Berkat sehat-sehat, berkat umur panjang, berkat pengudusan, berkat pimpinan rohnya dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Dengan tangan yang terangkat kepada Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat daripadamu ya Tuhanku, untuk kami sekalian sepanjang hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih hamba Tuhan, saya mohonkan berkat kepada kita semua. Turunlah berkat Tuhan untuk kita semua. Berkat kesehatan, berkat pengampunan dosa, berkat berjalan dengan terang sinar kemuliaan Tuhan, berkat iman yang kita amalkan sepanjang hari ini, berkat untuk pelayananmu, berkat untuk studi lumbung-lumbungmu, berkat perlindungannya atas hidup kita sepanjang hari ini sempurna. Semua berkat yang Tuhan berikan ini, Dia selesaikan dengan sempurna. Segala yang baik, apa yang Tuhan sudah firmankan, tidak ada yang gagal. Semua Tuhan berikan. Terimalah dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saya materaikan doa dan pelayanan hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa berkat sudah selesai dan Pastor mau close dengan satu pujian. Bapak Ibu silakan pelan-pelan turun, masuklah di hari yang baru. Tuhan beserta kita.
Sampai jumpa di pelayanan berikutnya. Dan kalau saudara cocok dan terberkati, silakan di-share banyak-banyak ya, karena share itu gratis. Banyak-banyak bagikan di grup WhatsApp, di Facebook, di teman-teman saudara, bagikan kabar kesaksian, karena bukan kesaksian tapi di link pelayanan atau tautan ini ada kabar kesembuhan. Yulitang, bless you. Puji syukur, puji Tuhan. Terus memberkati semuanya. Pujiannya Pastor siapkan dulu ya. Masih banyak yang nonton. Masih 20.000 orang. Wait a moment please. Anak cucu kita diberkati, dilindungi, disertai. Siapa yang mau katakan amin? Siapa yang yakin katakan amin? Karena begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada setiap kita. Anak cucumu, anak cucuku semua dilindungi, disertai, diampuni, dikuduskan, dan diberkati Tuhan Yesus. Amin. Yeay, yeay, yeay. Dor, mana like-nya? Mana lope-lopenya? Mana share-nya? Begitu besar kasih Bapa kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Bapa membuat miskin jadi kaya, kaya iman. Bapa juga sanggup merendahkan, dan Bapa sanggup meninggikan juga. Berbahagialah, hey, bagi orang yang percaya. Siapa yang percaya? Glory, anak cucumu pasti tidak akan meminta-minta. Dor, karena Bapa menggenapi firman-Nya. Sehat banget, senang banget. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Hey, mana goyangannya? Hey, 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 senang aku, sukacita, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus baik banget. Amin. Hey, hey, hey. Puji syukur. Ada sukacita? Sangat dong. Begitu besar, hey, kasih Bapa kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, karena Tuhan sanggup menjadikan yang miskin jadi kaya, karena juga Tuhan sanggup yang rendah diangkat jadi tinggi. Amin. Berbahagialah, hehe, bagi orang yang percaya.
Saya percaya, saya. Anak cucumu pasti tidak akan meminta-minta. Karena Bapa menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Hey! Hore! Masih banyak di YouTube, masih hampir 7.000 orang. Udah mau selesai nih, abis ini masuk dunia nyata, jadi terang, jadi berkat. Nikmati sehatmu, nikmati hidupmu dari Tuhan Yesus, dan berbuah-buahlah. Pergilah, beritakan Injil, kabarkan tentang Yesus Tuhan, dan kabar baik kepada segala bangsa. Setiap orang dimanapun engkau, Tuhan kasih kesempatan untuk bermasyarakat di sana. Puji Tuhan. Live-nya udah selesai. Pastor juga harus masuk dunia nyata untuk jadi berkat. Yeay. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Dan sertai sampai selama-lamanya. Ciara. Thank you so much. Pastor dikasih paus. Live ini banyak berkat Tuhan kasih. Ada kasih paus, ada kasih, oh tadi singa. Salah ngomong. Ada kasih singa, ada yang kasih macam-macam. Aduh, terima kasih Tuhan. Ini di live gini ya, setiap paginya banjir gift. Aduh, terima kasih. Banyak orang-orang baik yang terberkati dengan sukarela memberkati Andi Simon ini, hamba Tuhan ini yang mulai ini. Maka semuanya ya, senang hati. Tolong sekali lagi, like, di subscribe ya. Please, di YouTube-nya di subscribe channelnya. Penyemangat, yes. Dan kalau cocok, mau lagi, kami hadir setiap pagi, jam 6.05 WITA atau 5.05 WIB. Iya, makasih firman Tuhan sama-sama. Makanya jangan sampai stop di sini, bagikan karena firman Tuhan hari ini saya rasa sangat fresh banget. Itu memberkati semua kita. Shalom semuanya. Dadah. Goodbye. Dor, dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.